Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah. Wabil khusus para guru-guru kita, Bapak Ustaz Abbas Hasan Basri, mata'annallah bituli hayatihi wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam keberkahan dan ketaatan dan senantiasa menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ahinal kiram Al-Ustaz Ahmad Maulana, mata'annallahu bituli hayatihi wa ra'ah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dalam ketaatan dan keberkahan dan senantiasa mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga guru kita Ustaz Ahmad Rasim Al-Husaini, mata'annallahu bituli hayati wa ra'ah. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala memberikan beliau panjang umur dalam ketaatan, keberkahan, dan juga menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kami hormati, kami muliakan para pengurus DKM Al-Ikhwan, orang tua kami Bapak Haji Didi Adi Karso, dan juga segenap ya, pengurus yang lain, diantaranya ada Bapak Haji Amin Al-Husaini, Bapak Haji Iman, dan semuanya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Mudah-mudahan beliau semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan afiat, keselamatan dan keberkahan dan segala kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga para aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, dari RT, RW, perwakilan dari kelurahan, kemudian juga ada Bapak Babinsa, dan semuanya yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami semua. Semoga beliau semua senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengayomi masyarakat, di dalam membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman, yang tentram dan nyaman dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Duduknya saya di sini, orang Jawa bilang boten badeng muyahi segoro. Bu, ngerti? Nah, kalau orang Jawa ngerti biasanya. Cek orang Sundana lain arif ngajarkeun ngojay kameri. bukan ingin menggarami lautan yang sudah asin.
bukan ingin mengajari itik berenang. Tapi duduknya saya di sini adalah ikut ya, gembira, ikut senang dengan ihtifali maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perayaan maulidnya Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa tahun 90-an saya teringat pernah menghadiri, bahkan hampir setiap tahun acara ini diadakan di malam 25 Desember. Setiap malam 25 Desember diadakan di satu tempat. Dahulu saya tumbuh dewasa di daerah Jakarta Timur, Kecamatan Cakung tepatnya. Waktu itu diadakan Maulid Akbar, maulid yang besar. Di antaranya dihadiri bukan oleh 1, 2, 3 penceramah, tapi yang hadir 25 sampai 30 penceramah yang hadir. Dimulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Kuat ya Pak? Ketika subuh hadir ya. Kenapa kemudian waktu itu kita ya, setidaknya waktu itu usia saya mungkin ya baru di usia 9-10 tahun. Waktu itu saya belajar di satu pesantren ya. Kemudian karena di situ banyak para penceramah ya, yang ceramahnya bukan 1-2 orang, 25 sampai 30 orang. Yang hadir bukan hanya dari Jakarta, tapi ada dari Sukabumi, dari Banten, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Dan masih saya ingat, dalam ingatan saya, yang hadir di waktu itu dari Karawang ada seorang Singapodium namanya Kiai Haji Mamduh Mastari dari Rawamerta. Pertama saya kenal beliau lewat pengajian Maulid baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah, setiap penceramah berceramah kurang lebih 30 menit sampai 45 menit ya, karena banyak yang hadir. Dan yang hadir pun bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak, tapi anak-anak, remaja hadir ya, sehingga terlihat syiarnya begitu besar. Nah, ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya gembira ya, senang dengan maulidnya baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang tadi disebut min a'zamil qurbat, dari ya, qurbah, pendekatan kepada Allah yang begitu besar. Adapun penceramah ya, kalau kita duduk di majelis-majelis ilmu dikatakan idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilatu dzikri. Baginda Nabi katakan, apabila kalian melewati taman-taman surga, ambillah buah-buahnya. Lalu para sahabat bertanya, apa itu buah-buah surga? Ya, taman-taman surga. Apa itu taman-taman surga? Qala hilatu dzikri, yakni perkumpulan-perkumpulan
yang di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama, para asatidz tidak akan sama satu dengan yang lain. Maka perumpamaan mereka adalah seperti bunga-bunga yang ada di taman. Maka kalaulah kita sebagai lebah, maka hendaknya yang kita ambil adalah madu dari setiap bunga tersebut. Tidak membanding-bandingkan satu dengan yang lain, karena masing-masing bunga punya maziyah, punya keistimewaan. Ada kiai al-wa'zi wal irsyad. Ada ulama itu ya ahlinya di dalam memberi nasihat, memberi petunjuk. Ada juga ulama yang ahlinya dalam ilmu fiqh. Ada ulama yang ahlinya dalam ilmu tasawuf. Ada ulama yang ahlinya dalam ilmu tafsir. Maka kita sebagai lebah, diibaratkan seperti lebah, tinggal kita mengambil madu yang ada pada bunga-bunga tersebut, sehingga kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari itu semua ya. Kemudian satu yang ingin saya sampaikan diantaranya dari yang saya baca dari kitab ya, Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhi Maulidil Barzanji, disebutkan dalam bab tentang cerita bagaimana awal maulid itu dikerjakan ya. Bahkan pengarang kitab Barjanji, Sayyid Ja'far al-Barjanji, beliau menyampaikan ya, bahwasanya maulid ini mulai dilaksanakan adalah pada masa-masa setelah masa tabi'ut tabi'in. Nah, yang pertama melakukan maulid ya, adalah Al-Muzaffar, seorang gubernur ya, seorang gubernur ya, Sahibul Irbil, jadi gubernur di negeri Irbil ya. Di mana Irbil? Irbil di masa sekarang itu ada di daerah Irak. Sukunya suku Kurdistan, suku Kurdi ya. Karena ada Irbil, ada Irbil. Kalau Irbil itu adanya di Irak, kalau Irbil itu adanya di Yordania ya. Satu provinsi yang berdekatan dengan Suriah. Nah, di sana ada satu nama pohon, yakni Syajaratus Sahabah. Pohon di mana baginda Nabi SAW pernah bersandar dan berteduh di bawahnya ya. Pohon itu sampai sekarang masih ada ya. Sudah berapa ribu tahun ya. Ketika itu baginda Nabi belum diangkat menjadi Nabi. Beliau datang untuk berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Kemudian beliau duduk di pohon tersebut dan disitulah beliau berteduh, dan diketahui oleh para pendeta Yahudi bahwasanya ini adalah Nabi terakhir ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalau ibu-ibu satu waktu umroh plus Yordania bisa berkunjung ke sana ya. Ada namanya Irbil, satu daerah di Irak. Nah waktu itu Al-Muzaffar seorang ya, gubernur luar biasa. Seorang gubernur cintanya kepada baginda Nabi SAW begitu besar, sampai membuat ihtifal di maulidin Nabi SAW itu menyembelih ya, unta, bukan satu dua unta, ratusan unta.
Di antaranya 500 ekor kambing guling ya, yang dipanggang. Kemudian hulwah, manisan-manisan ya. Kemudian 124.000 dinar disodakohkan. Nah, siapa yang membuat? Seorang gubernur. Nah, tujuannya apa? Tadi gembira, senang dengan lahirnya baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Kemudian kegembiraannya itu diimplementasikan dalam kehidupan dalam satu acara, yakni tadi it'amut ta'am, memberi makanan. Nah, kemudian bersedekah. Nah, dikatakan satu waktu ada dua cerita ya. Ada satu riwayat lewat pamannya baginda Nabi, yakni Abbas ya. Abbas ini pamannya baginda Nabi SAW ya. Nah, beliau pernah bermimpi 1 tahun setelah wafatnya Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu di Al-Quran dinas apa bu? Tabbat yada abi lahabir. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Kenapa? Karena dia itu yang mengganggu baginda Nabi dalam memperjuangkan agama. Bahkan kedua anaknya, kemudian menceraikan kedua anak baginda Nabi SAW. Ya. Begitu bencinya ketika baginda Nabi memperjuangkan agama. Maka dalam mimpi tadi ya, ditanya, kaifa haluka, bagaimana keadaan kamu wahai Abu Lahab? Ditanya oleh Sayyidina Abbas, ana finnar, saya ada di neraka. Terus kemudian dia menjawab, ya, tetapi ada satu hal yang diberikan kepada saya. Apa itu? Setiap hari Senin dari tangan saya menghisap air untuk saya minum. Karena apa? Karena ketika Muhammad SAW lahir, saya merdekakan Suwaibah al-Aslamiyah. Karena sangat gembiranya saya dengan kelahiran Muhammad SAW, kelahiran baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku jadikan Suwaibah ya menjadi ibu susu bagi Rasulullah SAW. Nah, ini adalah satu pelajaran. Kalau Abu Lahab adalah seorang musyrik, seorang kafir, tapi merasa gembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, dia diberikan kebaikan oleh Allah, keringanan, yukhaffafu anhul azab, diringankan darinya azab, karena senang dan gembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalaulah itu yang melakukan adalah orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia rayakan Maulid sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan gembiranya kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya lebih lagi akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan peringatan Maulid baginda Nabi SAW inilah ya, kita belajar sedikit-sedikit mempraktekkan kehidupan beliau dalam kehidupan kita. Semakin kalau dalam berkeluarga, semakin hari semakin rukun, semakin hari semakin baik.
harus ada komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Karena walaupun niatnya sama-sama baik, Bu, niatnya sama-sama baik, tapi tidak ada komunikasi, tidak ada musyawarah, biasanya akan timbul salah paham. Suami harus sabar dengan istrinya, karena memang beda antara suami, antara laki-laki dengan wanita itu beda. Laki-laki kalau kemana-mana pengennya cepet, ya. Kalau perempuan harus berdandan dulu, rapih-rapih dulu, gitu. Beda kalau kita dulu masih bujang, tapi kalau sudah punya pasangan, punya istri, harus bersabar dengan istri dan harus ada komunikasi yang baik. Ada satu cerita, Bu. Ada satu cerita suami dengan istri. Suami punya sepeda. Bannya yang satu pecah. Ya, pecah bannya. Si istri punya 2 anting-anting, yang satu hilang. Niatnya baik. Suami mikir, kalau saya punya sepeda bannya pecah satu, terus istri saya punya anting-anting satu, sudahlah, biar satu ban sepeda saya ini saya jual, saya belikan anting. Agar apa? Agar istri saya pakai anting-anting jadi 2. Si istri juga baik niatnya, senang sama suaminya. Kata istrinya, kasihan suami saya kemana-mana naik sepeda, ini bannya bocor. Alangkah senangnya, alangkah baiknya, ini satu anting-anting yang tinggal satu saya jual, saya belikan ban sepeda. Akhirnya tidak ada komunikasi sebelumnya. Si ibu datang ke toko emas, menjual emas, dapat uang, anting-antingnya dijual. Datang ke toko ke toko sepeda, ke toko ban, beli ban satu. Si bapak, dia jual ban sepedanya, dia belikan anting-anting karena nggak ada komunikasi, bapak tetap punya ban sepeda satu, ibu tetap punya anting-anting. Kenapa ini? Tidak ada komunikasi yang baik. Kitu-kitu keneh cek bahasa Sunda nama. Ya, makanya dari itulah mari kita sama-sama belajar mengimplementasikan contoh-contoh kehidupan baginda Nabi SAW dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.